Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Sky Sports, Parma kian dekat permanenkan Franco Carboni dari Inter Milan. Inter Milan kembali aktif di bursa transfer, kali ini bukan untuk mendatangkan pemain baru, melainkan menyelesaikan satu operasi keluar. Bek muda Franco Carboni dikabarkan semakin dekat untuk bergabung secara permanen dengan Parma, setelah sebelumnya menjalani masa peminjaman. Menurut laporan Sky Sport Italia, proses negosiasi antara kedua klub sudah berada di tahap akhir dan hanya tinggal menyelesaikan detail kecil sebelum kesepakatan resmi diumumkan. Pada bursa transfer Januari tahun 2026, Parma mendatangkan sang pemain dengan skema pinjaman disertai opsi pembelian. Kini, Parma ingin melangkah lebih jauh dengan mengubah status tersebut menjadi transfer permanen penuh. Langkah ini menunjukkan bahwa Carboni dianggap sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang klub. Sky Sport melaporkan bahwa pembicaraan antara Inter Milan dan Parma sudah berlangsung cukup maju. Kesepakatan final diperkirakan akan segera tercapai dalam waktu dekat, dengan beberapa detail administratif masih perlu dirapikan sebelum pengumuman resmi dilakukan. Menariknya, nilai transfer yang disepakati nantinya akan berbeda dari klausul awal yang sudah ditetapkan dalam kesepakatan peminjaman sebelumnya. Inter Milan jadwalkan pertemuan dengan Galatasaray untuk transfer Wilfried Singo. Inter Milan terus bergerak mencari solusi untuk memperkuat bek sayap kanan mereka di bursa transfer musim panas ini. Setelah gagal mendapatkan Marco Palestra, Nerazzurri kini mengalihkan perhatian ke nama baru dari Turki, Wilfried Singo. Bek sayap asal Pantai Gading yang kini bermain untuk Galatasaray itu masuk dalam radar utama Inter Milan sebagai calon pengganti Denzel Dumfries yang hengkang ke Real Madrid. Namun, proses transfer ini diprediksi tidak akan mudah. Menurut laporan jurnalis Ekrem Konur, manajemen Inter Milan berencana segera melakukan pertemuan dengan pihak Galatasaray untuk membahas kemungkinan transfer Wilfried Singo. Pertemuan ini menjadi langkah awal Nerazzurri dalam mencoba membuka negosiasi resmi untuk mendatangkan mantan pemain Torino tersebut. Kembali ke Serie A, Singo sendiri sebenarnya bukan nama asing di sepak bola Italia, karena ia sudah cukup lama tampil di Serie A sebelum pindah ke Turki. Meski ketertarikan Inter cukup serius, hambatan besar datang dari sisi harga. Galatasaray dikabarkan hanya bersedia melepas Wilfried Singo, jika klausul pelepasannya sebesar 55 juta euro ditebus penuh. Inter bergerak cepat perbarui kontrak Pio Esposito, pertemuan perdana berjalan positif. Pembicaraan mengenai kontrak baru Francesco Pio Esposito sebenarnya sudah diprediksi dalam beberapa hari terakhir. Kini, proses tersebut telah dimulai melalui pertemuan awal yang menjadi fondasi bagi kesepakatan jangka panjang. Seperti yang dilaporkan Sky Sport, meski negosiasi masih berada pada tahap awal, suasana pembicaraan berlangsung positif karena kedua belah pihak memiliki tujuan yang sama, yakni melanjutkan kerjasama untuk beberapa tahun ke depan. Inter ingin memastikan salah satu talenta terbaik akademinya tetap menjadi bagian penting dari proyek klub. Keputusan memperpanjang kontrak hingga 2031 menunjukkan betapa besarnya kepercayaan Inter Milan terhadap perkembangan Pio Esposito. Manajemen Nerazzurri menilai sang striker telah membuktikan kualitasnya sejak mendapat kesempatan bersama tim utama. Selain menunjukkan potensi besar di level klub, Esposito juga diproyeksikan menjadi salah satu pilar masa depan tim nasional Italia. Dengan kontrak jangka panjang, Inter berharap bisa menjaga stabilitas proyek jangka panjang, mengembangkan Esposito sebagai striker utama masa depan, menghindari risiko kehilangan pemain karena kontraknya menipis. Fabrizio Romano, Inter akan datangkan 4-5 pemain baru, target transfer berubah. Inter Milan dipastikan masih akan menjadi salah satu klub paling aktif di bursa transfer musim panas ini. Meski gagal mengamankan beberapa target utama, Nerazzurri disebut tetap berencana mendatangkan 4-5 pemain baru untuk memperkuat skuad.
Hal tersebut diungkapkan oleh pakar transfer Fabrizio Romano, dalam analisisnya di DAZN. Menurutnya, Inter kini harus menyusun ulang strategi transfer setelah sejumlah rencana awal tidak berjalan sesuai harapan. Romano menjelaskan bahwa Inter sebenarnya sudah memiliki daftar prioritas yang cukup jelas, sebelum bursa transfer resmi dibuka. 3 nama menjadi fokus utama manajemen Nerazzurri, yaitu Marco Palestra, Curtis Jones, Nico Paz. Namun, perkembangan situasi membuat seluruh rencana tersebut berubah dalam waktu singkat. Meski strategi berubah, Romano memastikan satu hal tetap tidak berubah. Inter Milan tetap berencana merekrut 4 hingga 5 pemain baru, sebelum bursa transfer ditutup. Artinya, aktivitas Nerazzurri diperkirakan masih akan sangat sibuk dalam beberapa pekan mendatang. Topalovic jadi komoditas panas bursa transfer, Inter Milan bisa raup keuntungan. Nama Luka Topalovic semakin mencuri perhatian di bursa transfer musim panas ini. Gelandang muda milik Inter Milan kelahiran 2006 itu, kini menjadi salah satu talenta paling diburu, baik oleh klub Italia maupun luar negeri. Meski baru saja mencatatkan momen penting dengan mencatatkan assist untuk Diouf di laga Serie A, masa depan Topalovic justru masih belum jelas. Inter Milan bersama sang pemain kini sedang mempertimbangkan langkah terbaik untuk perkembangan karirnya. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, sejumlah klub telah mendatangi Inter Milan untuk mencoba mengamankan jasa Topalovic. Beberapa klub yang disebut tertarik antara lain, Pisa, Juve, Stabia Padova. Topalovic sendiri sebelumnya bermain di tim Inter U23. Namun performanya membuat banyak klub seri B dan seri C mulai meliriknya sebagai proyek jangka panjang. Menurut laporan yang sama, Topalovic kemungkinan besar akan tetap ikut dalam agenda pramusim Inter Milan di Jerman pada pertengahan Juli. Di sana, Cifu akan kembali mengamati langsung performanya dalam sesi latihan intensif dan pertandingan uji coba. Jika transfer Oumar Solet gagal, Inter bidik Trevoh Chalobah sebagai plan B. Trevoh Chalobah dari Chelsea disiapkan sebagai rencana cadangan Inter Milan di lini belakang, demi menghindari pengulangan kekecewaan seperti kasus Palestra. Oumar Solet tetap menjadi nama utama dalam buku besar rencana penguatan lini belakang Inter Milan. Pemain Udinese ini sudah kembali dari masa liburannya di Brasil dan menunggu perkembangan soal masa depannya. Menurut Gazzetta dello Sport, untuk kasus Solet, persaingan saat ini bukan datang dari Inggris, melainkan dari Spanyol, dengan Atletico Madrid yang dilaporkan mengincar bek tengah asal Prancis tersebut. Bagi Inter, pemain asal Prancis tersebut dianggap sebagai pengganti ideal Francesco Acerbi, yang kontraknya secara resmi akan berakhir tanggal 30 Juni mendatang. Di sisi lain, beberapa laporan menyebut jika Solet sendiri sudah menyatakan keinginannya bergabung dengan Inter, menganggap klub dan kota Milan sebagai destinasi ideal untuk melanjutkan karirnya di Serie A. Namun, mengingat bursa transfer bisa mengejutkan kapan saja, terutama dengan hal-hal negatif, Inter dilaporkan menyiapkan rencana cadangan berupa Trevoh Chalobah, nama yang sebelumnya juga pernah masuk radar Nerazzurri. Inter Milan pantau Carvajal, bisa jadi solusi murah untuk gantikan Dumfries. Kegagalan merekrut Marco Palestra memaksa Inter Milan mengubah arah strategi di bursa transfer musim panas ini. Nerazzurri kini tidak hanya mencari pemain muda berprospek, tetapi juga mulai mempertimbangkan sosok berpengalaman yang bisa memberikan dampak instan bagi tim. Salah satu nama yang kini dikaitkan dengan Inter Milan adalah Dani Carvajal. Bek kanan asal Spanyol itu disebut masuk dalam radar klub setelah dikabarkan akan mengakhiri kebersamaannya dengan Real Madrid. Meski belum ada negosiasi resmi, Carvajal dinilai sebagai salah satu opsi menarik yang sedang dipantau manajemen Inter Milan. Dalam konteks tersebut, nama Dani Carvajal mulai mencuat. Bek kanan berusia 34 tahun itu disebut akan segera mengakhiri perjalanannya bersama Real Madrid dan tengah mempertimbangkan berbagai tawaran untuk menentukan klub berikutnya. Seperti yang dilaporkan L'Interista, Inter melihat Carvajal sebagai pemain yang memiliki banyak kelebihan,
antara lain, pengalaman di level tertinggi Eropa, mental juara, kepemimpinan di ruang ganti, kemampuan tampil dalam pertandingan besar. Meski demikian, hingga saat ini ketertarikan Inter masih sebatas pemantauan dan belum berkembang menjadi pembicaraan resmi. Tak cuma Inter Milan, Arsenal kini ikut berebut Curtis Jones. Arsenal disebut-sebut menjadi peminat baru gelandang Liverpool, Curtis Jones, pada bursa transfer musim panas ini. Ketertarikan The Gunners muncul di tengah kabar bahwa Jones berpeluang meninggalkan Anfield, demi mendapatkan peran yang lebih besar dalam kariernya. Pemain berusia 25 tahun itu tampil dalam 49 pertandingan bersama Liverpool sepanjang musim ini. Ia mencatatkan 3 gol dan 3 assist, serta beberapa kali dimainkan sebagai bek kanan ketika Jeremy Frimpong dan Conor Bradley mengalami cedera. Ia menginginkan jaminan tampil reguler di posisi gelandang tengah, sesuatu yang dinilai sulit didapatkan di skuad Liverpool saat ini. Sebelumnya, media Italia, Gazzetta dello Sport, melaporkan Jones telah memberikan lampu hijau untuk bergabung dengan Inter Milan. Bahkan, laporan itu menyebut sang pemain menganggap kiprahnya di Anfield sudah berakhir. Namun, upaya Inter sejauh ini belum membuahkan hasil. Liverpool dikabarkan telah menolak 2 tawaran senilai 18 juta euro dan 21 juta euro. The Reds tetap mematok harga 35 juta euro, meski kontrak Jones hanya tersisa 1 tahun. Inter Milan ternyata sengaja tunda kesepakatan untuk transfer Oumar Solet. Negosiasi Inter Milan untuk transfer Oumar Solet dari Udinese kini membeku. Namun ternyata ada alasan strategis tersendiri yang membuat klub memilih menundanya. Negosiasi Inter Milan untuk transfer Oumar Solet dari Udinese sempat terlihat menuju kesepakatan cepat. Namun ternyata ada alasan strategis tersendiri yang membuat klub memilih menunda sementara proses transfer bek tengah asal Prancis tersebut. Menurut laporan Corriere dello Sport, jarak antara kedua klub sebenarnya sudah mengkristal sejak pertemuan terakhir sepekan lalu. Salah satu nama yang juga ditawarkan ke Inter dalam periode ini adalah Trevoh Chalobah dari Chelsea, yang sebelumnya juga sudah pernah dipantau klub. Meski begitu, Corriere dello Sport menegaskan Inter tetap harus segera mempercepat keputusan mulai pekan depan, demi menepati komitmen yang sudah disampaikan Direktur Olahraga Piero Ausilio kepada pelatih Christian Cifu di Festival Parma. Solet sendiri musim ini tampil impresif bersama Udinese dengan 35 penampilan Serie A, 3 gol, dan 1 assist, sebuah statistik yang menjadi alasan utama ketertarikan besar Inter terhadap bek berusia 26 tahun tersebut. Negosiasi Ivan Provedel tertahan, akibat persetujuan Claudio Lotito. Inter masih hadapi jalan terjal di bursa transfer. Transfer Ivan Provedel dari Lazio masih tertahan satu langkah penting, yakni persetujuan Claudio Lotito. Inter Milan masih belum berhasil merampungkan satu pun transfer pemain baru musim panas ini. Setelah kehilangan Marco Palestra, negosiasi Ivan Provedel dari Lazio juga belum menemui titik akhir. Menurut laporan Corriere dello Sport, Inter sempat berharap pekan ini menjadi waktu tepat untuk merampungkan penguatan pertama skuad musim panas ini. Negosiasi dengan Lazio terkait Provedel sendiri belum mendapat akselerasi yang diharapkan. Dengan alasan sederhana, kesepakatan personal dengan sang pemain sudah total, namun belum mendapat lampu hijau resmi dari Presiden Lazio, Claudio Lotito. Bukan berarti akan terus seperti itu, mengingat manajemen di Viale della Liberazione sudah membuktikan kemampuan keluar dengan baik dari situasi sulit dan mengatasi kejutan tak terduga dalam bursa transfer. Media itu menambahkan, bursa transfer secara resmi pun sebenarnya belum benar-benar dimulai, sehingga situasi ini masih dianggap normal dalam tahap awal jendela transfer musim panas. Masih cari bek kanan, Inter Milan lirik Nahuel Molina dari Atletico Madrid. Inter Milan kini mengarahkan perhatian ke Nahuel Molina dari Atletico Madrid sebagai opsi baru di sisi kanan. Sang pemain bisa didapat dengan harga murah. Menurut laporan Tuttosport,
La Beneamata memang belum terburu-buru, namun tetap ingin segera menemukan profil berkualitas usai kehilangan Denzel Dumfries yang dilepas ke Real Madrid lewat klausul pelepasan senilai 20 juta euro. Nahuel Molina sendiri sudah lama dipantau pemandu talenta Nerazzurri, bahkan sejak masih membela Udinese. Dengan kualitas, pengalaman, dan determinasi tinggi yang ditawarkannya, Molina dianggap sebagai opsi yang masuk akal. Namun Inter tidak sendiri dalam perburuan pemain asal Argentina tersebut. AS Roma di bawah Gianpiero Gasperini juga dilaporkan tertarik dengan pemain berusia 28 tahun ini, meski bernegosiasi dengan Atletico Madrid disebut tidak akan mudah. Situasi terkini menunjukkan Molina tetap menjadi pemain penting Atletico, namun bisa saja dilepas jika ada tawaran menarik yang masuk ke klub asal Madrid tersebut. Nilai transfernya sendiri diperkirakan sekitar 30 juta euro, meski masih ada ruang negosiasi hingga kisaran 22-25 juta euro, jauh lebih murah dibanding estimasi biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan Palestra dari Atalanta sebelumnya. Paolo Kondo kritik lambatnya Oktri dalam negosiasi transfer Inter Milan. Jurnalis Paolo Kondo sentil cara kerja Oktri Capital di bursa transfer musim panas. Dia menuntut Inter Milan segera perbaiki cara kerja di bursa transfer. Jurnalis Italia, Paolo Kondo mengkritik kecepatan kerja Oktri, pemilik Inter Milan, dalam menangani negosiasi transfer. Kritik ini muncul usai kegagalan mendapatkan Marco Palestra, yang akhirnya memilih pindah ke Chelsea. Dalam editorialnya untuk Corriere della Sera, Kondo soroti situasi keterlambatan Inter Milan di bursa transfer musim panas, terutama setelah kepergian Denzel Dumfries yang memperjelas urgensi mendapatkan pengganti yang layak. Marotta dan Ausilio pasti akan menandatangani dengan senang hati transfer Palestra, terutama setelah perpisahan terpaksa dengan Dumfries mengungkap kebutuhan akan pengganti yang layak, ujar Kondo. Tapi waktu yang dimiliki dana Oktri, sejauh yang bisa dipahami, bukanlah waktu yang dibutuhkan dalam negosiasi sepak bola level tinggi, dan ini adalah ketidaksesuaian yang harus segera diperbaiki Inter.